Shalom, apa kabar? Luar biasa, amin. Hari ini kita belajar sama-sama dengan satu judul mentor. Haleluya, mentor. Mentor adalah sosok berpengalaman yang bertindak sebagai pembimbing, penasehat, dan panutan. Apakah saudara sudah punya mentor? Atau saudara sendiri adalah mentor? Saya menemukan sedikit sekali orang-orang yang merasa membutuhkan mentor. Meskipun tugasnya berat, yang ada membantu ini dan itu, mengerjakan hal-hal yang mungkin rumit. Atau juga penasehat yang bergerak di bidang konsultan pajak, konsultan usaha, dan seterusnya. Di dunia barat, mentor itu biasa dan banyak mereka mendedikasikan waktu untuk membagi ilmu, keterampilan, dan pengalaman nyata guna membantu pertumbuhan pribadi, karir, maupun akademis seseorang yang disebut mentor. Hari ini kita bicara soal Roh Kudus, mentor ilahi. Wow, rupanya kita sudah punya mentor ya. Bukankah kita semua sudah dipenuhi Roh Kudus? Bukankah Roh Kudus ada dalam hidupmu? Ingat, Roh Kudus adalah Allah yang hadir dan bekerja di tengah kita. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus sang mentor ilahi. Roh Kudus sering disebut juga Roh Tuhan. Kali ini Roh penghibur. Yes, Roh Kudus ada untuk menjadi mentor saudara, penghibur saudara, buat kehidupanmu menjadi lebih bermakna. Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali mencari sosok mentor, baik dalam karir, pendidikan, maupun kehidupan pribadi. Kita membutuhkan orang yang lebih berpengalaman untuk membimbing, memberikan sudut pandang baru, dan membantu kita bertumbuh. Namun, sebagai orang percaya, kita diberi seorang mentor yang jauh melampaui standar dunia. Roh Kudus, sang mentor ilahi. Peran Roh Kudus sebagai mentor ilahi di dalam hidup kita, Dia mengajarkan kebenaran. Dunia ini penuh dengan suara yang membingungkan. Roh Kudus bekerja sebagai pembimbing internal yang menuntun kita pada kebenaran firman Allah, memberikan hikmat saat kita harus mengambil keputusan sulit, dan memerdekakan kita dari unsur dosa. Roma 8 ayat 2, Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dia mengingatkan kita di saat kita mulai keluar jalur, merasa ragu atau tawar hati. Roh Kudus dengan lembut mengingatkan kita akan janji-janji Allah dan kasih-Nya yang tidak pernah berubah. Itulah sebabnya Alkitab berkata 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Roh Kudus tahu persis kelemahan, ketakutan, dan potensi terbesar kita, lalu membentuk karakter kita agar semakin menyerupai Kristus. Sebagai penutup, menjadikan Roh Kudus sebagai mentor berarti kita harus belajar mendengar dan taat. Sama seperti seorang mentor yang harus merendahkan hati untuk diajar, kita pun perlu menyediakan waktu setiap hari untuk duduk diam, membaca firman-Nya, dan peka terhadap bisikan lembutnya di dalam hati kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau tidak membiarkan aku berjalan sendirian di dunia ini. Terima kasih atas Roh Kudus yang Engkau utus sebagai mentor ilahiku. Lembutkan hatiku agar selalu siap diajar, diingatkan, dan dituntun oleh-Mu setiap hari. Haleluya, puji Tuhan. Amin. God bless you.